Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48 firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang berada di ruangan gereja Kapel Cikini ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara semua. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita boleh beribadah lagi pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 November 2022. Minggu depan, tanggal 27 November kita sudah akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita sudah akan bersiap-siap merayakan Natal, ya. Di beberapa gereja saking padatnya jadwal-jadwal Natal, di akhir November malah sudah ada yang merayakan Natal, begitu ya. Jadi intinya kita nanti minggu depan sudah akan memasuki masa-masa Adventus untuk merayakan Natal. Saudara-saudara, kita juga bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dengan Pak Sondak Tuange ya. Jadi Pak Sondak suami dari Ibu Puji, setelah berlayar beberapa waktu lamanya boleh turun dan sudah 2 minggu berada di Jakarta. Hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan ya. Jadi saya kira yang lain kita sudah pernah jumpa ya. Di samping Pak Sondak sudah pernah ke sini ya. Sudah pernah juga ya. Baru sekali ini. Oke. Terima kasih ya sudah boleh hadir. Ada juga Huri ya. Tadi saya tanya nama, ada Huri, boleh berkenan masuk di sini. Huri ini sebenarnya pemuda Katolik. Tadi dia melihat kapel ini, jadi bayangan dia ini ibadah Katolik. Memang ini, gedung ini adalah peninggalan dari Belanda, gereja Protestan. Tetapi menurut penelitian ada 2 gedung jenis ini. Cuma 2 di dunia. Satu kemarin saya lupa, tetapi kalau dilihat konstruksinya ini peninggalan Katolik dari zaman Portugis sebelum Belanda datang. Portugis ya, jadi diperkirakan ini adalah ruang ibadah Katolik ya. Jadi meskipun ibadah Protestan tapi ruangnya ruang Katolik, begitu Haria Huri. Oke. Jadi terima kasih sudah boleh datang di sini. Tema hari ini adalah kasihi dan doakanlah musuhmu. Dan kalau saya menyebut tema ini, pikiran saya terbayang kepada satu sosok yang dulu saya pernah ceritakan bernama
Ibu Corrie Bom atau Corrie ten Boom. Dia adalah orang dari Belanda. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, dia adalah seorang pengusaha, dia pengusaha arloji, jam tangan di suatu daerah di Belanda. Nah, pada zaman itu lalu tentara Nazi mengembangkan kekuasaannya dan memasuki wilayah Belanda, dan apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, kita tahu kan tentara Nazi sangat kejam membasmi orang-orang Yahudi, terkenal dengan istilah Holocaust ya, pembasmian suatu etnis yang kemudian berasal dari Yahudi. Jadi semua orang-orang Yahudi mereka kejar di mana-mana, termasuk di Belanda, mereka kurung, siksa, bahkan dibunuh. Nah, keluarga dari Corrie Bom, ayah Corrie Bom bernama Casper Bom. Dia lalu bersama istri dan anak-anaknya melakukan sebuah langkah yang sangat berbahaya, yaitu menampung orang-orang Yahudi yang kemudian ketakutan akan dibunuh. Jadi mereka melindungi orang-orang Yahudi. Itu berjalan beberapa lama waktunya sampai kemudian tercium oleh tentara Nazi, sehingga mereka lalu masuk ke dalam rumah itu dan mendapati ada orang-orang Yahudi di sana. Akibatnya lalu keluarga ini seluruhnya dibawa ke kamp penyiksaan Ravensbrück, dan disitulah mereka disiksa. Saudara-saudara, selama mereka berbulan-bulan di tahanan penyiksaan itu, satu demi satu keluarganya meninggal. Dan dia bertahan bersama adiknya yang bernama Betsy. Nah, pokoknya dia berjuang bersama-sama. Ya, dia bilang sama adiknya, adik bertahan ya, bertahan. Nah, suatu ketika adiknya demam. Lalu si Corrie Bom sangat prihatin, dia pokoknya memeluk adiknya, menjaga adiknya supaya dia hangat ya, dia mendapatkan perlindungan. Tetapi apa yang terjadi, tentara Nazi datang, membuka baju mereka sehingga mereka telanjang digiring ke dalam suatu kamp penyiksaan yang lain. Nah, saudara-saudara, maka terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan hati. Corrie Bom, adiknya meninggal dalam keadaan sakit dan dibiarkan telanjang oleh tentara Nazi. Nah, waktu berjalan, usai Perang Dunia Kedua, lalu tentara Nazi tidak berkuasa lagi, dan karena itu dia selamat dari kamp penyiksaan. Dia bertahan dan dia selamat. Nah, pengalaman itu membuat dia untuk menyerukan suatu tema di mana-mana, rekonsiliasi, pengampunan. Dia terlibat dalam misi, lalu kemudian dia kemana-mana menyampaikan suatu semangat untuk perdamaian dan pengampunan. Sekali waktu di Jerman, dia ke Jerman dan dia mengampanyekan, menyampaikan seruan-seruan untuk mengampuni orang lain, untuk kita berdamai dengan orang lain. Setelah dia beribadah, lalu kemudian dia keluar di depan gereja, ada seorang bapak datang menyalami dia, Ibu Corrie. Saya sangat senang dengan penekanan Ibu Corrie tentang pengampunan. Ibu Corrie memandang mukanya, dia lihat ini pembunuh dari adik saya. Dia seorang veteran tentara Nazi. Bagaimana mungkin aku akan mengampuni orang ini? Tidak mungkin. Terbayang bagaimana adiknya disiksa dalam keadaan sakit. Tidak mungkin. Tapi dia berkata dalam hati, Tuhan, saya mengampanyekan pengampunan. Tetapi hari ini mengapa saya tidak bisa menerima itu? Tidak bisa melakukan itu. Tolong saya Tuhan. Ketika dia bilang tolong saya Tuhan, tangannya tergerak untuk menyalami bapak itu. Dan dia kemudian merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikirannya. Damai sekali. Saudara-saudara, dia adalah orang biasa, perjuangannya juga mungkin akan dianggap biasa. Ya, sama seperti orang-orang lain yang berjuang demi kemanusiaan. Tapi yang membuat namanya direkam oleh sejarah adalah karena dia mampu menyalami seorang pembunuh dari adiknya, yaitu seorang veteran dari tentara Nazi. Namanya harum kemana-mana sampai hari ini. Kalau klik Wikipedia bahasa Indonesia, ada di situ uraian-uraian tentang biografi daripada Corrie ten Boom. Saudara-saudara, mengapa kita harus berbicara mengenai tema kasihilah
dan ampunilah musuhmu. Kenapa? Karena dunia kita adalah dunia yang penuh dengan permusuhan. Pak Jokowi memimpin pertemuan G20 kemarin di Bali. Dan salah satu penegasannya adalah supaya perang diatasi. Dia menyoroti apa yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Sampai sekarang Rusia, Vladimir Putin masih melakukan penyerangan, invasi untuk menaklukkan Ukraina. Dunia kita adalah dunia yang selalu diwarnai permusuhan, baik dalam tingkat global maupun regional maupun lokal. Baik di tingkat pemimpin bangsa-bangsa maupun juga di tingkat pemimpin yang terkecil keluarga. Jadi setiap hari selalu ada kebencian-kebencian yang terungkap mewarnai kehidupan kita hari demi hari. Dan itu terjadi dari zaman bahula. Dari ketika manusia diciptakan, maka Kain membunuh Habel. Hanya karena Habel, hanya karena Habel selalu menghasilkan yang baik, diberkati. Lalu Kain iri, kemudian dia membunuh. Dan sejak itulah orang menjadikan kayu sebagai senjata untuk membunuh lawan-lawannya. Sekarang secara modern kayu-kayu dimodifikasi menjadi senjata-senjata modern, untuk perang di mana-mana. Orang kemudian mengimpor senjata-senjata, dan itulah yang terjadi di negara-negara yang besar. Ancaman-ancaman lalu kemudian muncul, mulai ada pangkalan-pangkalan pesawat-pesawat perang. Amerika melakukan itu, Rusia melakukan itu. Dan semua mengarah bagaimana nanti kita akan berhadapan-hadapan, saling membunuh, saling menghancurkan. Dan tingkat maksimalnya nanti adalah yang dikatakan dalam Wahyu, bangsa-bangsa akan berperang, saudara dengan saudara akan saling bunuh-membunuh, ayah akan bertarung dengan anaknya, anak akan bertarung dengan ibunya. Yesus mengatakan, stop semuanya itu. Dengan cara apa? Kasihilah sesamamu dan doakanlah musuh-musuhmu. Saudara-saudara, Yesus selalu kemudian menyampaikan suatu ungkapan dari imamat. Di sana ada dikatakan, kasihilah sesamamu manusia, lalu bencilah musuh-musuhmu. Saya berkali-kali merefleksikan bagian ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah pantas musuh-musuh dibenci? Apakah wajar membenci musuh-musuh? Pantas, wajar. Dan itu manusiawi. Bukankah kita menghidupi itu dari suasana kita masing-masing, di kehidupan kita, masyarakat kita masing-masing? Semua kan mengajarkan begitu. Udah, tidak usah bergaul dengan dia, dia jahat. Atau mungkin orang tua pernah bilang kepada anak-anaknya, kamu jangan sampai berteman dengan dia ya. Bapaknya itu atau orang tuanya itu dulu pernah menyakiti bapak atau ibu. Kan itu yang selalu keluar. Ya kan? Saya dulu berantem begitu ya. Berantem, dulu berantemnya tonjok-tonjokan, lalu kemudian garuk-garukan. Bapak saya bilang, kenapa kamu ada darah-darahnya? Tadi berantem dengan si teman saya, siapa namanya ini? Pergi, balas. Sudah saya pergi lagi. Ya kan? Menghadang lagi dia di perempatan. Jotos-jotosan lagi kita di situ. Berhentinya karena apa? Karena capek. Saya capek, dia capek. Ya kan? Sudah, karena berantem lagi, 2 kali berantem. Kita dikonstruksi oleh suatu budaya seperti itu, dan di mana-mana seperti itu. Makanya kalau ada suku berperang, kalau kita baca sejarah, baik di sejarah suku kita maupun di suku-suku yang lain, begitu. Kalau ada yang mati karena berantem 2 suku atau 2 masyarakat, maka supaya aman, kalau di pihak A sudah ada yang mati, di pihak B juga harus ada yang mati. Begitu hukumnya baru aman. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi juga begitu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi kalau umpamanya kita berantem nih, lalu kita tonjok orang, matanya buram, bahkan menjadi kabur selamanya. Atau kita berantem,
Kita tonjok-tonjokkan, giginya Peter saya tonjok, copot 3. Ya kan? Coba bayangkan Peter ya, ompong gitu ya, copot 3 begitu ya. Ya cewek-cewek lari ya Peter ya, cewek-cewek masa kini. Cuma kan saya lihat di YouTube, sekarang kalau ompong ada veneer ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Hah? Oh veneer. Veneer ya, veneer. Itu kan gigi palsu praktis begitu ya, bisa ditancapin sendiri, baik yang di atas atau yang di bawah. Kalau saya tonjok Peter giginya copot 3, maka pengadilan di Ibrani Yahudi akan melakukan langkah-langkah berikut. Saya dengan Peter akan dipertemukan. Mata ganti mata. Mata saya buram, saya akan lakukan hal yang sama buat Peter di hadapan pengadilan. Di hadapan pengadilan. Silakan lakukan apapun, biar matanya Peter juga buram. Saya tonjok-tonjok Peter. Mata saya sebelah kanan, tonjok-tonjok mata sebelah kanan. Sudah buram Peter? Peter bilang, aduh sudah buram Pak, adil. Begitu hukumnya. Demikian juga dengan gigi. Saya tonjok Peter punya gigi copot 3, maka di depan pengadilan Peter tonjok giginya Papin. Memang Peter gosok saya, ya kan? Tapi tidak boleh 4, 3. Karena kalau lewat 3 itu hukumnya lain lagi. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang paling lucu kalau saya baca buku yang bercerita tentang aspek sosiologis dari Yudaisme, kehidupan sosial orang-orang di sana, maka ada meja yang ditaruh di pengadilan untuk memotong tangan orang lain. Tangan saya putus, entah karena berantem pakai parang, tangan saya putus. Saya diperkenankan untuk memotong tangannya Peter di situ. Ya, dengan leluasa, potong. Wah, itu memang saya bagi betul-betul ya Peter ya. Karena saya ingin balas begitu. Itu baru damai. Nah, Yesus ingin mengajarkan kita melampaui situasi seperti itu. Jadi dia datang ke dalam dunia bukan cuma mengajarkan sebuah norma kehidupan, moral, akhlak, dan lain-lain sebagainya yang umum dan biasa-biasa saja. Dia ingin kita melampaui hal itu. Dan karenanya dia berkata pada ayatnya yang ke-43 tadi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. GKST Gloria harus sampai pada tahap ini ya. Mau diperlakukan bagaimana oleh orang lain, ketemu kita harus berdamai ya. Itu baru punya nilai tinggi. Kalau tidak kita biasa-biasa saja. Karena firman Tuhan ada yang berkata, hendaklah kamu mengikuti Allah Bapa di sorga. Saat ini Tuhan Yesus selalu menggiring kita kepada suatu etape yang baru dan lebih tinggi lagi. Dari segi nilai hidup. Yang agak keras dibuat lebih smooth. Ya, kemudian yang biasa-biasa saja dibuat luar biasa. Dan karenanya dia mulai dari bagian ini, yaitu supaya kita mengasihi musuh-musuh kita, orang yang menyakiti kita dan yang lain-lainnya. Lalu dikatakan pada ayat berikut, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jelas ya? Kalau kita berbuat baik hanya kepada sesama kita, semua orang melakukannya, orang jahat pun melakukannya. Berarti kita belum maju, berarti kita belum mengikuti Yesus. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita saling nyapa, kemudian memberi salam, menegur, membangun suatu kehidupan yang bersifat kepesanggerahanan. Pesanggerahan ini bukan cuma sekedar pemandangan indah, melainkan pandu dalam rangka studi banding toleransi. Nanti mereka akan kita bawa ke pesantren, ke beberapa tempat dari agama yang lain untuk kita berdiskusi, untuk kita membangun hubungan yang baik dengan mereka. Itu menarik.
Kalau tidak, hanya dari kita untuk kita, apa bedanya dengan orang yang jahat? Mereka juga melakukan itu. Ya kan? Mereka melakukan itu. Nah, karenanya ini menjadi penting untuk kita pikirkan ya, untuk mengupgrade situasi kita bergereja. Memang kita kecil, tapi kalau hal-hal ini kita wujudkan, dia akan memberikan dampak yang besar sekali. Dikatakan pada ayat yang berikut, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, minggu lalu saya menekankan kita bukan cuma diminta untuk menjadi imitasi dari Kristus. Ya, imitasi dari Allah, God imitation. Melainkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Memang tidak ada yang sanggup seperti Kristus, tapi dia sudah buka jalan. Karena itu, ketika dia bangkit dari antara orang mati, ada firman yang mengatakan dia bangkit sebagai yang sulung. Dia adalah patron bagi setiap orang. Bagaimana hidup dalam kasih, mengalami karunia Allah dalam maut, dan bangkit dalam kemenangan di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi yang bilang saya nggak bisa. Lalu kemudian merasa tidak mampu. Kristus sudah memberi contoh. Dari kehidupannya sebagai manusia seperti kita, dia kemudian menunjukkan suatu citra hidup dengan nilai tinggi tentang kasih Allah yang bisa bolongnya tinggal satu. Kalau perlu tidak ada bolongnya lagi. Ya, jangan pakai hukum di akademik. Dulu kan kalau di akademik persyaratan untuk kita bisa ikut ujian hadir 70%. Berarti 3 kali kita bisa bolos. Saya gunakan 3 kali bisa bolos. Ya kan? Ya, di akhir-akhir itu saya kira nanti tidak akan banyak bolos saya. Jadi pertengahan itu saya bolos 1 kali. Kemudian 70% perkuliahan bolos yang kedua. Kemudian mau mendekati ujian bolos yang ketiga. Ditulis di situ. Syarat untuk ujian adalah 70% kehadiran. Berarti 3 kali boleh bolos. Kalau di dosen orang bule. Saya tetap ikut ujian, nilai saya A. Ya kan, tidak mempengaruhi karena dia membuat persyaratan. Tapi kalau orang Indonesia enggak, biar dapat A, dia 3 kali bolos, dapat B atau B plus atau amin. Tapi kalau orang bule tidak, saudara Pinehas, you bisa ikut ujian karena you memenuhi syarat 70%. Saya belajar, saya berhasil, dapat A. Ya kan, dari Dr. Jan Plaisir dari Belanda atau Dr. Dreves atau Dr. Null Rogers, David Cox. Dulu waktu zaman saya banyak orang bule. Ya kan? Sampai saya tinggal sama orang bule jaga rumah. Situlah saya belajar mengenai kejujuran. 25 perak saya harus pertanggungjawaban. Saya suruh tinggal rumahnya, dia pulang libur 2 bulan di Australia. Jam 12 malam saya ditelepon, ada. Jam 7 pagi ditelepon, saya ada. Jam 12 siang ditelepon, saya bilang saya masih di kampus. Jam 3 saya sudah ada. Ditelepon terus tiap minggu. Tiap minggu. Dia kagum sekali saya selalu ada di rumah. Padahal dia tidak tahu, ini saya licik juga gitu kan. Antara jam 7 pagi, antara jam 3 sore sampai jam 6 saya keluyuran juga. Nanti jam-jam telepon dia, paslah saya selalu ada. Mengenai uang, dia simpan uang di laci banyak sekali. Tapi saya gunakan untuk beli buku apa semua. Lalu kemudian dia pulang, laporan keuangan. Dia bilang, kamu bagus, kamu selalu ada di rumah. Puji Tuhan, ya kan? Padahal saya beberapa kali keluyuran. Yang kedua, silahkan laporkan seluruh penggunaan uang. Saya laporkan, demikian. Nah, dia senang kalau saya beli buku ada bonnya apalagi semua. Tapi untuk makan, loh, kok Anda makan, mana buktinya? Saya bilang, Pak David, saya makan itu di depan, di situ ada warung. Mana mungkin ada bonnya? Oh no. You harus buat kwitansi atau bagaimana caranya saya harus dapat. Terpaksa saya pergi ke situ, beli bon di toko buku, mulai saya tulis-tulis, ditanda tangan sama si tukang warteg ya. Rumah makan di depan rumahnya itu. 1-2 bulan itu saya buat dengan dia. Baru saya laporkan, dia senang sekali. Senang sekali. Tidak ada yang saya pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Disitulah saya bersikap belajar tentang kejujuran. 25 perak pun saya bilang sama Butet, kamu harus kembalikan. Jangan kamu disuruh pergi belanja, lalu ada sisanya 5.000, diam-diam begitu ya.
Kan kita dari ngobrol dengan seorang keluarga, dan si anak ini sakit hati sama orang tuanya. Yang paling lucu, sakit hati pertama sama bapaknya. Bapaknya udah lama meninggal, tapi dia sakit hati sampai hari ini. Saya bilang, Dek, kok bisa sakit hati? Iya, kan hidup kami waktu bapak masih kerja kan bagus. Saya kemana-mana selalu dapat duit. Tiba-tiba dia meninggal, kami menjadi menderita sampai sekarang ini. Susah hidup, dia benci sama bapaknya. Maunya dia kalau dia mau meninggal dipersiapkan dulu. Mana ada orang meninggal persiapan. Mana ada gitu kan. Saya bilang, Dek, harus lepaskan pengampunan. Bapakmu udah meninggal. Tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Kau yang korban. Sampai pikiranmu begitu mumet gara-gara membayangkan orang tuanya yang melakukan hal seperti itu. Itu bukan kehendak bapakmu, meninggal itu haknya Tuhan. Tapi dia sakit hati. Nah, oke, akhirnya setelah kita bicara beberapa kali, dia melepaskan pengampunan. Sekarang dia sakit hati lagi sama ibunya dan semua abang-abangnya. Ya, semua abang-abangnya. Kenapa? Pernah sekali waktu dia mau pergi operasi usus buntu, gak bisa lagi ditahan, tidak ada yang datang dari abang-abangnya. Yang datang malah justru dari saudara-saudara yang agak jauh. Ibunya pun tidak datang. Memang ada persoalan yang terjadi di keluarga itu. Tetapi masa iya gara-gara itu mereka gak nengok aku di rumah sakit. Baru lihat aku waktu aku pulang ke rumah. Sakit, ya kan? Waktu pisau dokter mengiris badanku, perutku untuk ngambil usus buntu, itu sakit rasanya. Tapi lebih sakit kelakuan mereka daripada silet dokter. Wih, saya kira kata-katanya puitis sekali begitu kan. Saya bilang, Dek, buat puisi dong, ya kan. Sembilu dokter tajam sekali, tapi lebih tajam sembilu keluargaku. Wah, kalau ditulis begitu kan enak begitu ya. Saya bilang, Dek, gak bisa, harus lepaskan pengampunan. Kalau tidak hidup ini akan berat. Dan kita tidak akan pernah hidup dalam jalan Kristus. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa masalah kita. Mari lepaskan pengampunan. Dan sebentar malam, mulai doakan orang-orang yang mungkin mengganggu, merusak perasaan damai dan tentram saya. Jadi Peter, kalau ada sakit hati nanti ya, sama Doika ya didoakan. Kalau Doi kayaknya bukan sakit hati ya, malah disebut-sebut terus gitu ya. Cuma dianya gak ngerti gitu kan. Dianya yang gak paham dengan situasi kita. Intinya mari kita doakan. Kasihi, Tuhan sudah mengatakan, kasihi dan doakan musuhmu. Tuhan memberkati kita. Amin.